Baik, di sini ada tugas kelompok. Ini adalah tugas mata kuliah intelijensi buatan. Di sini ada sebuah graf yang memetakan atau mempresentasikan kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Nodenya merupakan kota-kota, dan edge-nya ini memiliki jarak. Jadi jarak antar node itu sama dengan jarak antar kota yang ada di Jawa. Tugasnya adalah mencari rute dari Cilegon menuju Banyuwangi. Nah, tentunya kita pengen cari rute yang terbaik, tapi menggunakan metode UCS atau IDS atau GBFS dan ASTAR. Karena di sini diberi pilihan hanya dua, minimal dua. Jadi kelompok kami mengerjakan dengan GBFS dan UCS. Di sini ada fungsi HN. Fungsi HN ini sama dengan nilai heuristik. Nilai heuristik itu sama dengan nilai node saat ini untuk memperkirakan berapa jarak lagi dia mencapai nilai tujuan ke tujuan atau goal node. Fungsi HN ini pun nilainya kumulatif. Jadi dia itu sama dengan jarak yang udah ditempuh ditambah nilai heuristik saat ini. Tiap node atau tiap kota itu punya nilai heuristiknya masing-masing. Dan karena Banyuwangi merupakan goal set, dia itu diperkirakan nilai heuristiknya sama dengan 0. Karena ya nggak ada lagi jarak yang harus dia tempuh ke goal set karena dia itu goal set sendiri. Di sini ada GWS. Kelompok kami mengerjakannya dalam bentuk program Python. Sebelumnya sudah diberi dua buah file. File yang pertama itu ya data-data node-nodenya, dan yang file kedua itu nilai-nilai heuristiknya. Yang pertama itu data-data node beserta jaraknya antar kota. Dalam satu folder itu ada 3. Yang satu itu ada program utamanya dalam bentuk Python. 2 lainnya itu ya file pendukung tadi yang nanti bakal kita pakai atau diimport. Nah, di sini jelas di awal itu kita import CSV dan HipKey. CSV ini kita gunakan karena kebetulan file pendukung ini menggunakan ekstensi CSV, dan HipKey ini kita gunakan untuk mengurutkan node-nodenya nanti agar lebih mudah. Nah, di sini ada fungsi membaca graf. Dia akan membaca dari ini file yang pertama dan menggunakan CSV dan HipKey tadi yang sudah kita import. Di sini juga ada fungsi membaca heuristik. Jadi data-data heuristiknya tadi yang di file 2 di sini disimpan dan diurutkan gitu. Nah, di sini yang paling penting ini adalah algoritma dari GBFS-nya itu sendiri. Jadi di sini ada 4 atribut atau ya atribut. Jadi G itu nanti adalah graph. Itu udah kita simpan di ini tadi. Nah, graph. Lalu ada H. H ini adalah heuristic function-nya. Ini udah disimpan lewat dari sini. Oke. Lalu S ini merupakan node start-nya, titik awal. Itu tadi udah diurutkan nanti menggunakan HipKey, dan T ini merupakan target node atau goal set-nya. Oke, jadi di sini key kita inisialisasi sebagai priority queue. Itu menggunakan
heap key berisi tuple yang di sini itu adalah nilai heuristik dan di sini itu adalah jalur. Oke, di sini juga ada variabel scene. Kita inisiasi untuk menyimpan node yang udah kita kunjungi agar nggak perlu diproses ulang lagi gitu. Di sini ada perulangan. Jadi di dalam perulangan ini, di perulangan ini kita itu ngecek si key-nya tadi atau priority queue-nya tadi. Itu di sini ada jalur-jalur ini merupakan list jalur yang udah kita tempuh. Itu sama dengan heapkey.heappop. Dalam kurung key itu artinya kita ngambil elemen dengan nilai heuristik terkecil dari priority queue. Lalu di sini ada n sama dengan jalur minus 1, itu artinya kita ambil node terakhir dari jalur. Oke. Lalu ada pengecekan juga, kalau misalnya node yang sekarang itu sama dengan goal set yang T ini, target node, maka kembalikan jalurnya, itu artinya kita udah nyampe di goal. Jalurnya nanti bakal di print. Kalau misalnya belum, dan itu node sekarang itu belum ada di scene ini, di set ini, scene itu kan yang udah kita node yang udah kita hampiri, maka tambahin ke list scene tadi supaya nggak perlu diproses lagi. Oke. Lalu di sini pun ada perulangan lagi. Nah, yang paling penting itu di sini ada nx dari n. Jadi itu maksudnya dari setiap tetangga nx dari n masukkan ke Q dengan nilai heuristik hnx. Nih hnx. Lalu dan jalur yang diperbarui itu jalur plus nx. Oke. Kalau misalnya ini semua gagal, maksudnya itu key-nya itu nggak ada, maka kembalikan non, itu artinya QE-nya kosong, itu nggak ditemukan node apapun. Contohnya ketika di run itu, nah ini kalau misalnya di run, print hasil. Kalau misalnya P1-nya itu ada, maka di print. P1 itu ini yang tadi hasil return dari fungsi GBFS, yaitu jalur-jalurnya. Kalau misalnya ada, ya balikin gitu, atau tampilin. Kalau misalnya nggak ada, ya jalur tidak ditemukan. Nah, karena ada, maka itu hasilnya kita mulai dari Cilegon, lalu ke Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan seterusnya ke Banyuwangi. Nah, kalau misalnya dilihat dari grafnya itu, dimulai dari Cilegon, lalu ke Tangerang, lalu ke Jakarta, lalu ke Bekasi, lalu ke Indramayu, lalu ke Cirebon, lalu ke Tegal, lalu ke Pakalongan, lalu langsung ke Semarang, ke Kudus, lalu Rembang, lalu ke Tuban, lalu ke Surabaya, lalu ke Sidoarjo, lalu ke Probolinggo, lalu ke Situbondo, lalu ke Banyuwangi, dan selesai. Lalu yang kedua itu ada UCS. Nah, di UCS ini sama aja. Awalnya itu kita import CSV dan heapkey, dan ini fungsi untuk ngeload grafnya tadi sama kayak sebelumnya. Nanti disimpan ke graf. Kalau yang tadi G, kalau sekarang ini simpan ke graf. Nah, yang ini ada fungsi untuk menyimpan heuristik, nilai heuristiknya. Nah, ini returnnya atau disimpan ke heuristik. Kalau tadi kan H, yang ini heuristik. Oke, di sini yang paling penting itu inilah fungsi atau algoritma dari UCS-nya. Ada tiga apa namanya?
ada 3 atribut, itu ada graph, start, dan goal. Oke, jadi graph ini itu tadi yang kita simpan. Kalau start ini itu node awal, kalau goal itu node tujuan. Nah, di sini ada QE, sama kayak tadi, itu tadi key, itu adalah priority key dengan format itu 0 ini biayanya. Nah, karena UCS itu kan dia itu selalu pandangannya ke biaya gitu. Prioritasnya itu ke biaya. Mana biaya yang paling hemat dan masih lebih sesuai, itu yang dipilih. Nah, kita butuh ini 0 ini sebagai biaya. Lalu di sini start itu adalah nodenya, dan ini start yang di dalam kurung ini itu path-nya atau jalurnya, path ya gitulah. Lalu ada di sini ada variable visited, itu kita inisiasikan sebagai set. Itu maksudnya sama kayak tadi, kayak scene tadi, itu artinya udah menyimpan node yang udah kita kunjungin. Lalu ada perulangan terhadap key QE. Nah, kalau misalnya biaya ini kan total biaya dari saat ke node saat ini. Kalau node itu node yang sedang diproses. Nah, kalau path ini jalur yang ditempuh sampai node saat ini. Itu diinisiasikan menggunakan heap key gitu. Lalu dicek kalau misalnya node saat ini sama dengan 0, kayak sebelumnya juga, maka kembalikan biaya dan path-nya. Tuh, nanti biayanya bakal ditampilin beserta jalurnya. Kalau misalnya nodenya ini uh, udah dikunjungin, ya kan, berarti lanjut lewatin gitu. Kalau misalnya belum, sebelum lewatin itu ditambahin dulu ke visitednya supaya nggak dikunjungin lagi. Nah, kalau misalnya belum, ya tandain gitu, udah dikunjungin. Lalu baris kode yang di sini itu maksudnya untuk setiap tetangga di neighbor, variable neighbor ini dari node dengan bobot cost. Kalau misalnya belum dikunjungin, ya kan, belum dikunjungin, masukkan ke QE. Nah, dengan biaya baru itu sama dengan biaya ditambah cost. Lalu jalur barunya itu sama dengan path-nya ditambah neighbor. Nah, kalau misalnya QE-nya itu enggak ada atau sama dengan gagal, maka kembalikan ini float inf, itu artinya itu uh, kembalikan biaya tak hingga gitu, atau infinite, dan jalurnya itu kosong. Nah, ketika dipanggil di run itu hasilnya Cilegon, Tangerang, Jakarta, dan seterusnya sampai Banyuwangi. Kalau dilihat di grafnya, berarti mulai dari Cilegon, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Subang, lalu ke Cirebon, lalu ke Tegal, lalu ke Pekalongan, ke Semarang, ke Kudus, ke Rembang, Tuban, dari Tuban ke Surabaya, lalu Sidoarjo, lalu ke Probolinggo, ke Situbondo, lalu ke Banyuwangi. Di sini juga dijelasin total biayanya itu sama dengan 1.153. Oke, jadi intinya itu UCS ini selalu memilih jalur dengan total biaya terkecil sejauh ini gitu. UCS ini pasti menemukan jalur optimal dengan biaya minimum. Optimal dengan catatan maksudnya itu biayanya paling minimum. Berbeda dengan GBFS yang hanya berdasarkan heuristik. Nah, perbedaannya itu kalau misalnya UCS dengan GBFS,
GBFS ini pilih node dengan heuristik terkecil. Jadi ya nggak selalu optimal. Sedangkan kalau misalnya UCS, itu pilih node dengan biaya kumulatif terkecil. Nah, ini jadinya ya optimal untuk graph dengan bobot yang non-negatif ya. Baik, sekian terima kasih.